Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Fahru Rozi selaku dosen mata kuliah retorika UIN Semarang, serta teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya membawakan pidato dengan judul Pentingnya Kejujuran dalam Kehidupan. Kejujuran merupakan tanda bukti dari keimanan. Orang mukmin sudah pasti jujur. Jika tidak jujur, berarti keimanannya sedang diserang oleh penyakit munafikin atau munafik. Sebagaimana yang kita ketahui, munafik berarti orang yang bermuka dua. Di luar ia berkata tidak, namun di dalam ia berkata iya. Seperti dalam satu contoh hadis, salah seorang sahabat Rasul bertanya kepada beliau, "Rasul, apakah seorang mukmin itu pelit?" Kemudian Rasul menjawab, "Mungkin saja." Kemudian sahabat itu bertanya lagi, "Rasul, apakah seorang mukmin itu pengecut?" Kemudian Rasul menjawab, "Mungkin saja." Lalu pertanyaan yang terakhir, "Rasul, apakah seorang mukmin itu berbohong?" Dengan tegas Rasul menjawab, "Tidak." Hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Hadirin yang saya banggakan, apa yang bisa kita pelajari dari hadis tersebut? Hadis tersebut memberikan kita hikmah, yaitu pelajaran bagaimana Allah mengajarkan kita untuk tetap berkata jujur. Kita sebagai orang mukmin tidak pernah berbohong, karena kejujuran adalah pangkal dari perbuatan baik. Tidak ada perbuatan dan ucapan selain kejujuran. Oleh sebab itu, Allah menyuruh orang mukmin agar selalu berkata dan berperilaku jujur. Hal ini diperintahkan Allah dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qaulu qaulan sadida. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berkatalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan jujur dan benar. Hadirin yang berbahagia, adakah yang tahu maksud dari jujur kepada Allah? Jujur kepada Allah artinya perbuatan dan hati kita itu sinkron. Kita melakukan perbuatan yang tidak berlawan dengan hati kita. Jujur kepada Allah artinya kita betul-betul menjalankan perintah Allah dengan penuh mengharapkan ridhonya, dengan penuh berharap kepada Allah akan kasih sayang dan pahalanya. Itu merupakan makna dari jujur kepada Allah. Makanya orang-orang yang jujur kepada Allah akan terlihat dari tingkah lakunya. Orang-orang yang jujur kepada Allah akan terlihat dari pandangan matanya juga, bahkan dari air wajahnya. Ia senantiasa berusaha untuk menapaki jalan kehidupannya dengan penuh kehati-hatian. Jangan sampai ia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang jujur kepada Allah akan senantiasa terlihat semangatnya dalam berbagai macam ketaatan. Orang yang jujur pada Allah akan terlihat di dalam ucapan-ucapan dia. Dia selalu ingin ucapannya itu diridhoi oleh Rabb-Nya. Kejujuran di dalam keimanan kepada Allah sangatlah penting sekali dalam kehidupan kita. Berapa banyak orang yang tidak jujur ketika berucap, semisal, saya cinta kepada Allah. Mulutnya berucap cinta tapi semangatnya untuk membaca firman-firman Allah itu tidak ada. Kemudian semangat untuk menjalankan perintah Allah juga tidak ada, serta semangat untuk menjauhi larangannya pun juga tidak ada. Lisannya berucap, saya cinta kepada Allah, saya tahu kepada Allah, tapi tidak peduli dengan larangan-larangannya, tidak peduli dengan batasan-batasan Allah. Mungkinkah orang seperti ini disebut dengan jujur kepada Allah? Demi Allah, tentu saja tidak. Ia belum jujur kepada Allah. Maka kebahagiaan seorang hamba dalam kejujuran niat dan kejujuran amal, di mana jujur dalam niat artinya betul-betul mengumpulkan niat, lalu menguatkan niatnya dan tidak ragu-ragu kepadanya. Tapi ia adalah merupakan niat yang kuat dan tidak dikotori oleh keraguan. Apabila ternyata niatnya sudah kokoh atau kuat, sudah pasti berarti tersisa kepadanya kejujuran dan juga perbuatan, yaitu mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Perbuatan jujur kepada Allah dapat kita simpulkan bahwa antara zahiriyah dan batiniahnya itu selalu sinkron atau tidak pernah bertentangan antara keduanya, di mana kekuatan niat itu mencegah dari semangat yang lemah, sementara kejujuran perbuatan mencegah dari sifat yang malas. Hadirin yang saya banggakan, orang yang kurang jujur kepada Allah
keikhlasannya pun juga akan berkurang. Demikian pula dengan tawakalnya kepada Allah, ia pun juga akan berkurang. Betapa pentingnya kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sebatas ucapan di lisan, bukannya sebatas pengakuan dari lidah kita, tetapi ia adalah merupakan betul-betul berbentuk keinginan yang kuat dalam hati kita dan diwujudkannya dengan amal. Orang yang jujur dan berkata terus terang dalam segala hal di kehidupannya, maka ia termasuk memiliki sifat kenabian. Sebab itu, tentu saja orang-orang yang suka jujur senang sekali dengan kebenaran. Karena itu, maka ia cenderung melakukan kebaikan dan menghindari perbuatan dari perbuatan dusta. Hadirin yang saya banggakan, sebagai penutup dalam pidato singkat ini, saya ingin menyampaikan sebuah pesan yang mana kejujuran adalah tiang agama, sendi akhlak, dan juga tata kemanusiaan manusia. Tanpa adanya kejujuran, agama tidaklah lengkap, akhlak tidak akan sempurna, dan juga seorang manusia tidak akan menjadi manusia. Disinilah pentingnya kejujuran bagi kehidupan, seperti yang Rasul pernah sampaikan dalam sabdanya, seperti ini: tetaplah berpegang erat kepada kamu seakan-akan ia melihat kehancuran dalam berpegang teguh, tetapi yakinlah bahwa di dalam kejujuran itu terdapat keselamatan. Hadis riwayat Abu Dunya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga ada manfaatnya bagi kalian semua. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.